Halo, selamat berjumpa kembali di materi Fisika kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang materi gerak harmonik. Materi gerak harmonik ini merupakan salah satu materi yang kita perlukan sebagai basic untuk belajar tentang gelombang. Gerak harmonik merupakan gerakan bolak-balik melewati titik setimbang. Kita akan lihat dari beberapa contoh untuk memperluas pemahaman kita tentang pengertian definisi di sini. Getaran ini disebabkan adanya gaya pemulih yang bekerja pada titik materi. Contohnya, getaran pada pegas dan juga pada bandul. Oke, melewati titik setimbang. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan salah satu contoh di sini ada seorang anak yang sedang bermain ayunan, dia melakukan gerakan bolak-balik. Nah, titik setimbangnya di mana? Tentu ada di tengah, gitu ya. Titik pusat yang kita gambarkan di sini ada di tengah dari pola gerakan dari anak yang sedang bermain ayunan ini. Kemudian, kita akan lihat juga kasus polanya untuk shock breaker. Di sini ada sebuah pegas yang bisa kita temui. Hal ini biasanya di kendaraan bermotor, mobil, dan seterusnya. Penggunaan pegas ini juga biasanya kita temui dalam bidang-bidang industri seperti mesin-mesin yang kita pakai untuk membuat suatu alat ataupun juga mengolah suatu bahan gitu ya. Karena tekstur dari atau komponen struktur dari pegas ini sangat lentur dan juga bisa fleksibel untuk kembali ke bentuk semula, maka kita pakai untuk shock breaker ini sebagai salah satu contoh gerak harmonik. Kemudian kalau kita perhatikan dalam gerakan anak ini, kita lihat pola gerak harmonik adalah pola yang teratur, kemudian juga berulang, dan yang dilewati polanya sama gitu ya. Oke. Berikutnya, dalam getaran harmonik ada beberapa besaran yang perlu kita lihat dan juga pelajari gitu ya. Kalau misal dalam gerak lurus kita mengenal besaran kecepatan, besaran jarak, kemudian juga waktu. Kalau dalam getaran harmonik kita juga akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama itu adalah periode. Oke, periode. Periode di sini dilambangkan dengan T. Simbolnya adalah T kapital. Kemudian, apa itu periode? Tentu berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran itu disebut periode. Kemudian untuk mencari periode, kita perlu waktu dan banyaknya getaran. Jadi kalau kita tahu jumlah getaran, kita akan tahu berapa periodenya. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran penuh dalam 1 sekon. Kalau yang tadi adalah waktu, yang kali ini adalah banyaknya getaran. Jadi dalam 1 sekon dia mampu mengeluarkan berapa getaran. Kalau yang ini adalah berapa getaran yang mampu dilakukan dalam 1 sekon. Oke. Kalau kita perhatikan dua variabel ini, mereka berbanding terbalik atau sedikit berhubungan, ada hubungannya, dan kalau kita gambarkan, T itu sama dengan 1 per F, dan F sama dengan seperti. Karena mereka berkebalikan gitu ya. Yang satu butuh waktu, yang satu yang diperlukan adalah banyaknya getaran per waktu. Jadi keduanya berhubungan. Satuan frekuensi sendiri adalah Hertz atau tulisan panjangnya Hertz. Besaran yang berikutnya adalah simpangan. Simpangan adalah jarak yang ditempuh oleh benda bergetar terhadap titik setimbang. Jadi, sebuah benda itu mampu melakukan perubahan posisi gitu ya dari titik setimbangnya, katakanlah ini titik setimbang O, kemudian ini adalah simpangannya. Oke, simpangannya jaraknya berapa, itulah yang disebut simpangan. Bisa di sini, kita bisa menyimpangkan di sini, atau kalau misalnya ini kita gambarkan sebagai salah satu contoh ayunan, maka kita bisa menarik teman kita supaya mengayun itu jauh atau pendek. Kita mau memperkirakan kira-kira akan di mana, itu kan biasa kita lakukan. Jadi, simpangan pun seperti itu. Artinya dia jarak dari titik setimbangnya atau titik tengahnya supaya benda bisa bergerak tadi seberapa. Kemudian yang kedua adalah amplitudo. Oke, dalam simpangan ini kita tentu punya nilai simpangan maksimum atau jarak terjauh yang mampu dilakukan oleh benda terhadap titik setimbangnya supaya gerakannya maksimal, misalnya seperti itu. Jadi, amplitudo adalah simpangan maksimum dari benda bergetar terhadap titik setimbangnya. Yang kedua adalah sudut fase. Sudut fase
adalah sudut yang ditempuh oleh benda bergetar secara harmonik. Jadi sudutnya yang ditempuh ini berapa? Contoh, kalau misalnya ini ada pola A dan juga B, di sini ada titik sudut A dan titik sudut B. Maka keduanya ini punya hasil yang berbeda. Artinya, sudut fase masing-masingnya berbeda. Jadi ketika kita menjauhkannya dari titik setimbang, tentu dia akan membentuk pola sudut tertentu. Contoh, kita menarik dari sini, tentu jarak sudutnya beda ketika di A dan juga B juga. Seperti itu. Jadi sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda bergetar secara harmonik, dan sudut ini tentu berbeda, berubah seiring dengan waktu. Kalau misalnya kita melihat contoh yang awal tadi, kalau misalnya kita lihat selang beberapa waktu kemudian dan juga anak ini kita lepaskan dari ayunannya gitu ya, artinya tarikan atau dorongan kita hentikan, tentu berangsur-angsur dia akan berhenti. Nah, waktu sangat mempengaruhi dalam pola sudut ini. Sudut digambarkan dengan theta sama dengan kecepatan sudut atau omega dikali dengan waktu ya. Jadi ini kecepatan sudutnya. Satuannya radian per sekon. Gelombang sendiri pernah kalian jumpai saat SMP, ada dua, yaitu longitudinal dan juga transversal. Longitudinal itu adalah pola untuk gelombang yang sejajar, kalau transversal untuk yang tegak lurus, atau kita menyebutnya seperti ini. Untuk yang transversal itu isinya bukit dan lembah, naik turun seperti ini, seperti grafik sinus. Kemudian untuk longitudinal itu rapatan dan juga renggangan. Dalam gelombang transversal, satu getaran itu berisi dengan satu bukit dan satu lembah. Kemudian untuk gelombang longitudinal, dia untuk satu getarannya berisi satu rapatan dan satu renggangan. Maka kalau kita lihat pola di sini yang ada di gambar, untuk gambar yang A, di sini ada berapa getaran? Betul, 1,5 getaran. Sedangkan untuk gambar yang B, di sini ada berapa? 1, 2. 1 rapatan, 1 renggangan berarti 1 getaran. 1 rapatan renggangan, 1 getaran. Kalau kita total berarti ada 2 getaran. Ini merupakan salah satu tambahan gitu ya, panjang gelombang, kemudian ada jarak dan juga amplitudo. Kurang lebih kalau kita melihat grafik dari gelombang transversal atau getaran transversal seperti ini. Getaran harmonik mempunyai persamaan simpangan dan memperhatikan pola gerakannya dalam satu kali dia melingkar gitu ya. Kita ibaratkan dengan gerak melingkar yang sudah kita pelajari di semester lalu, maka untuk satu kali dia berkeliling, kita perhatikan dia akan terbentuk satu getaran. Oke, kalau kita gambarkan itu menjadi salah satu pola Y sama dengan A sin omega T, di mana Y-nya satuannya meter, amplitudo juga meter, waktu sekon, dan kecepatan sudut radian per sekon. Ketiga besaran ini memiliki satuan yang internasional. Besaran yang kedua yaitu kecepatan. Di sini ada kecepatan yang disimbolkan dengan V. Kemudian untuk mencari atau menyelesaikannya kita memerlukan omega A cos omega T. Muncul lagi trigonometri. Kemudian di sini untuk V, kecepatan satuan meter per sekon, amplitudo meter, waktu, dan juga kecepatan sudut. Kita juga perlu kecepatan di sini gitu ya, karena dalam gerak harmonik kalian perhatikan benda itu bergerak, maka setiap benda yang bergerak selalu punya kecepatan. Kita perlu tahu juga kecepatannya seberapa. Contoh, kalian akan membuat sebuah mesin yang memang diperlukan kecepatan ringan, tidak terlalu besar, maka kalian bisa menggambarkannya dengan seberapa jauh dia harus disimpangkan, seberapa sudutnya yang harus terbentuk, apalagi kalau itu harus polanya teratur, maka hal itu bisa kita atur dengan menggunakan persamaan ini. Kita akan kerjakan soal latihannya. Sebuah benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,05 sin 30 pt, dengan Y merupakan simpangan dalam satuan meter, T merupakan waktu dalam sekon. Kita diminta untuk menentukan beberapa besaran. Oke.
Di sini yang A, amplitudo, frekuensi, periode, simpangan maksimum, dan yang terakhir simpangan saat sudut fase 30 derajat. Kita akan jawab satu persatu. Meskipun kelihatannya panjang, soal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Kita lihat dulu persamaan yang terbentuk di sini. Ada Y sama dengan 0,05 sin 30 pt. Maka, untuk mencari amplitudo, kita lihat kembali persamaan kita. Untuk mencari simpangan, kita perlu Y sama dengan A sin omega T. Kalau kita lihat persamaan yang ada di sini di soal 0,05 sin 30 pi T. Yang ditanya adalah amplitudo. Amplitudo berarti kita perlu tahu nih, simbol A di sini itu berapa. Kalau kita lihat pola atas dan bawah, di sini 0,05 itu adalah amplitudonya, sedangkan omega T-nya itu adalah ini. Itu ya. Jadi kita melihat pola persamaan yang ada dengan apa yang terbentuk di sini. Itu ya. Jadi sudah ada di soalnya. Maka untuk amplitudo bisa kita cari dengan melihat persamaannya, berarti 0,05 meter. Berikutnya frekuensi. Yang B frekuensi. Apakah sudah tersampaikan di sini frekuensinya berapa? Belum ya, tapi frekuensi bisa kita cari dengan melihat atau mencari dengan W atau omega sama dengan 2 pi F. Nah, persamaan ini muncul di sudut fase karena satu lingkaran itu. Kita meninjaunya dari keliling, maka kita menggunakan 2 pi di sini. Kemudian omega itu bisa kita cari dengan 2 pi F. Maka ketika kita perlu mencari frekuensi, kita bisa melihat omega per 2 pi. Maka F sama dengan omeganya sudah ada dari mana? Oke, ini ya omeganya ya. Omega sama dengan 30 pi. Kita lihat persamaannya. 1, 2. Oke, 30 pi per 2 pi. Berarti 30 dibagi 2, coret 15 Hz. Oke, maka frekuensinya ketemu 15 Hz. Berikutnya periode. Untuk mencari periode, kita bisa menggunakan 1 T sama dengan 1 per F, berarti 1 per 15 Hz. Itu ya, jadi hasilnya 1 per 15 Hz. Kemudian untuk berikutnya, untuk simpangan maksimum yang D. Simpangan maksimum dapat dicari dengan melihat kembali pengertian simpangan maksimum itu apa. Jadi simpangan yang dia nilainya bisa maksimal di situ, atau nama lainnya amplitudo. Kalian bisa menjawab yang A, berarti kalian bisa menjawab yang D. Simpangan maksimumnya di sini adalah 0,05 meter. Sama ya, ini dengan, jadi simpangan maksimum itu maksudnya sama dengan amplitudo. Berikutnya yang E. Simpangan saat sudut fase 30 derajat. Kalau kita perhatikan, di sini apakah sudah ada sudutnya? Sudah. Di sini sudah ada sudutnya dengan nilai dari omega. Namun kita diminta mencari ketika sudut fasenya 30. Mari kita lihat kembali materi sudut fase. Sudut fase di sini setara dengan omega T. Sekali lagi, sudut fase itu theta A, dia setara dengan omega T. Maka, untuk kasus ini, ketika sudut fasenya itu adalah 30 derajat, kita bisa selesaikan dengan cara Y sama dengan A sin omega T. Kita diminta untuk mencari simpangan ya, berarti kita perlu mencari Y-nya. Oke, A-nya kita tuliskan dulu A sin omega T-nya. Omega T-nya adalah theta. Maka A-nya kita masukkan, amplitudonya berapa tadi? 0,05 sin theta yang diminta di sini 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan 0,05 dikali dengan setengah, sama dengan 0,05
0,025 meter, gitu ya. 0,025 meter. Kita cek kembali untuk simpangan saat sudut fase 30 derajat. Jadi theta itu setara dengan omega t-nya. Karena omega t-nya sudah diketahui, namun kita diminta untuk mencari yang 30, maka kita harus mencari dengan mengganti omega t-nya menjadi 30 derajat. Oke. Begitu cara penyelesaiannya untuk soal latihan berikut. Selamat belajar untuk beberapa besaran yang ada di gerak harmonik. Sampai bertemu di materi berikutnya.